Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Teknologi Informasi Pemerintahan. Dengan dosen pengampu Bapak Suhendra MSc. Terima kasih banyak Bapak yang telah memberikan kami sebuah tugas yaitu membuat video ini. Oke, langsung saja di sini kami akan membahas mengenai inovasi e-government, aplikasi peduli lindungi, mitigasi bencana COVID-19 di Indonesia. Aplikasi peduli lindungi diterapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 171 tahun 2020. Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 253 tahun 2020. Tentang penetapan aplikasi peduli lindungi dalam rangka pelaksanaan surveillance kesehatan penanganan coronavirus atau disebut COVID-19 itu sebagai aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveillance kesehatan oleh pemerintah dan menangani penyebaran COVID-19. Maka aplikasi peduli lindungi ini harus terus dipertahankan karena sangat membantu masyarakat dalam upaya penelusuran atau tracking, pelacakan, tracking, dan pemberian peringatan atau warning dan fencing COVID-19. Aplikasi peduli lindungi ini masih terus dikembangkan dengan melengkapi beragam fitur yang dapat mempermudah masyarakat di era kenormalan baru. Salah satunya dengan akan ditambahkannya fitur e-passport sebagai dokumen perjalanan dalam bentuk data pengguna yang telah dinyatakan negatif tes COVID-19. Pemerintah juga akan meningkatkan aplikasi peduli lindungi agar bisa digunakan oleh perangkat telepon non-smartphone, sehingga nantinya aplikasi ini bisa juga digunakan oleh pengguna telepon melalui teknologi SMS. Selain itu, pemerintah juga membuat dashboard monitoring yang digunakan untuk tracking dan fencing. Nah, selanjutnya bagian B yaitu melihat Indonesia ini merupakan negara kelima terbesar dalam penggunaan media sosialnya, kini masyarakat tak lagi tertinggal dalam penggunaan smartphone di tanah air. Banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk sekedar mencari informasi ataupun hiburan. Di tengah pandemi COVID yang melanda Indonesia, pemerintah pun tidak tinggal diam melihat momentum tersebut. Nah, aplikasi ini diciptakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19 atau pasien dalam pengawasan PDP dan orang dalam pengawasan ODP. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat meningkatkan riwayat perjalanan dan dengan siapa saja dia melakukan kontak. Selain itu, aplikasi ini juga dapat memudahkan masyarakat yang tengah beraktivitas di luar rumah untuk mewaspadai kurir pembawa virus, asal dengan catatan seluruh masyarakat baik yang positif, sembuh dalam pemantauan, maupun sehat memberikan informasi. C. Adapun cara kerja aplikasi peduli lindungi bagi masyarakat yang sudah mengunduh aplikasi ini diminta untuk mengaktifkan Bluetooth pada ponselnya. Diharapkan dengan kondisi Bluetooth aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi ponsel pengguna peduli lindungi lainnya yang berada di radius Bluetooth untuk merekam lokasi dan waktu kontaknya. Aplikasi peduli lindungi ini diciptakan oleh pemerintah sebagai mitigasi bencana COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Selain mampu memberikan informasi jumlah orang yang terpapar COVID per area, seperti pada gambar 2 terdapat fitur pada aplikasi peduli lindungi juga memberikan beberapa hal penting terkait bencana COVID-19, seperti adanya fitur periksa kesehatan mandiri melalui aplikasi pihak ketiga yang sudah disediakan dan ada beberapa tips kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Adapun kendala yang pemerintah rasakan dalam sosialisasi penggunaan aplikasi peduli lindungi adalah pemanfaatan aplikasi peduli lindungi saat ini belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih terhambatnya proses entry data orang positif COVID-19 oleh instansi terkait. Dan jumlah pengguna aplikasi peduli lindungi juga masih perlu terus ditingkatkan
Untuk itu, agar efektivitas aplikasi Peduli Lindungi dapat semakin ditingkatkan, maka diperlukan enforcement dari pemerintah. Di antaranya, yang pertama, mewajibkan masyarakat ASN atau aparatur sipil negara, pegawai BUMN untuk menggunakan izin perjalanan digital yang ada pada Peduli Lindungi. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu berbagai peristiwa bencana COVID-19 yang melanda dunia dan terutama Indonesia terlihat semakin menunjukkan jumlah dan dampak yang begitu membesar. Peristiwa manajemen bencana menjadi amat sangat diperlukan untuk pengukuran resiko bencana tersebut. Untuk hal ini, pemahaman mengenai siklus dan pendekatan manajemen bencana. Model komunikasi bencana harus segera ditetapkan oleh pemerintah ketika bencana itu terjadi untuk menghindari segala kemungkinan buruk yang bisa jadi menimpa masyarakat. Oleh karena Kominfo melakukan tanggapan bencana dengan model komunikasi bencana yang meliputi antara lain informasi, komunikasi, koordinasi, mitigasi bencana, media.